Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Di video kali ini kita akan membahas penyanyi dan musisi Indonesia berdarah Minangkabau. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Ariel Noah. Nazril Irham atau lebih dikenal dengan Ariel Noah selama ini dikenal sebagai orang Sunda. Ariel tidak hanya terkenal sebagai vokalis band Noah, tapi juga sebagai musisi berdarah Sunda. Hal ini tidak terlepas dari masa kecilnya yang diketahui tinggal di Bandung, Jawa Barat. Namun, siapa sangka anggapan publik terhadapnya selama ini salah. Dalam obrolannya bersama dengan vokalis band Gigi, Arman Maulana, Ariel mengaku dirinya bukanlah orang Sunda. Bahkan, mantan kekasih Luna Maya ini mengaku tidak ada satupun keluarganya yang berdarah Sunda. Ariel selama ini mahir berbahasa Sunda, karena berasal dari Bandung. Namun, Ariel mengungkapkan jika dirinya berdarah Sumatera. Ariel mengungkapkan jika kedua orang tuanya berasal dari Sumatera. Ibunda berasal dari Padang, sementara sang ayah campuran Padang dan Medan. Ariel mengungkapkan jika dirinya begitu, Sunda pisan. Sebab sejak kecil sudah tinggal di Bandung. 2. Afgansyah Reza atau yang lebih dikenal sebagai Afgan lahir di Jakarta, tanggal 27 Mei tahun 1989. Adalah penyanyi dan aktor berkebangsaan Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau. Anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Lola Purnama dan Lloyd Yahya ini merilis debut albumnya berjudul Confession, di bulan Januari tahun 2008. Album yang diisi dengan 13 lagu ini kental terasa dipengaruhi pop, soul, R&B, dan jazz, serta mengandalkan lagu Terima Kasih Cinta. Karirnya diawali ketika bersama teman-temannya berkunjung ke Wannabe Instant Recording Studio. Di studio ini mereka menyanyi dan merekamnya dalam CD untuk koleksi pribadi. Di luar dugaan, ternyata Afgan terpantau oleh produser Wannabe Music Production yang langsung menawarinya rekaman. Awalnya ia sempat ragu tapi akhirnya menerima juga dan ia langsung masuk dapur rekaman. 3. Naura. Adila Rafa Naura Ayu atau Naura lahir di Jakarta, tanggal 18 Juni tahun 2005. Merupakan seorang penyanyi, aktris, bintang iklan dan brand ambasador berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan putri dari Riafinola Ivanisari, personel B3. Di usia 8 tahun, anak yang akrab disapa Naura itu meluncurkan debut albumnya berjudul Dongeng. Sebanyak 9 lagu disajikan Naura di dalam albumnya diantaranya berjudul Dongeng, Panca Indera, Kata Ajaib, dan Setinggi Langit. Bahkan Naura juga membawakan lagu Bali berjudul Janger, dan karya guru Soekarno Putra berjudul Simfoni Raya sebagai ayah. Baldi berharap putrinya serius menggeluti karir bernyanyinya. Ia juga terkenal namanya lewat akun media sosial yaitu Instagram. Pada Juli tahun 2019, Naura menjadi penyanyi cilik pertama yang meraih penghargaan Triple Platinum dari Trinity Optima Production dikarenakan album keempatnya telah terjual sebanyak 500 keping. Memasuki usia remaja, Naura aktif membicarakan masalah kesehatan mental dan juga self-love. Salah satunya ia tuangkan lewat single terbarunya Dikelilingi Cinta. Dan pada bulan Oktober tahun 2020, Naura meluncurkan podcastnya yang bernama Now You Tell Me. Podcast ini tercetus atas keinginan Naura yang ingin berbagi experience tentang kehidupan, mental health, self-love, dan isu-isu lainnya tentang remaja dengan banyak orang. 4. Benikno. Benikno lahir di Medan, Sumatera Utara, tanggal 11 November tahun 1974. Adalah seorang penyanyi lagu pop Minang dan dangdut Indonesia yang memulai karir seninya dari lomba model di Kota Padang, Sumatera Barat. Merupakan anak sulung dari 2 bersaudara pasangan Tony dan Esmeralda Doraldina. Dari kedua orang tuanya ia memiliki darah Minang Belanda. Benikno memulai karir bernyanyi dengan menyanyikan lagu-lagu pop Minang. Awalnya ia sempat kesulitan meyakinkan produser rekaman yang tidak percaya ia fasih berbahasa Minang. Hingga saat ini Benikno sudah memiliki 3 album pop Minang. Selain menjadi penyanyi lagu Minang, Benikno dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut pria paling populer di Indonesia.
5. Rayola. Yola Aurelia Laksmi atau dikenal dengan nama panggung Rayola lahir di Padang, tanggal 31 Maret tahun 1996. Adalah penyanyi pop Minang. Ia mulai dikenal lewat tembang perdana Hanyo Punyo Cinto sekitar tahun 2012. Lagu Rantau dan Pajawah yang dinyanyikan bersama Ipang juga turut meraih kesuksesan. Rayola sudah mulai menyanyi sejak kecil. Anak ketiga dari 4 orang bersaudara ini, bergabung dengan les privat untuk mengasah kemampuan bermusik dan bidang tarik suara di Bina Vokalia Sari Musik. Di bawah pimpinan Andre Baruni. Seiring berjalannya waktu, Rayola mulai mengikuti berbagai macam lomba menyanyi. Rayola mengikuti audisi, festival atau lomba-lomba solo song dari semua tingkat anak-anak, remaja dan juga tingkat umum. Rayola memulai rekaman pada kelas 1 Semea 2 Padang pada saat berumur 17 tahun. Pada album pertama, lagu Hanyo Punyo Cinto, melambungkan namanya di belantika musik lokal. 6. BCL. Bunga Citra Lestari lahir di Jakarta, tanggal 22 Maret tahun 1983. Sering disebut dengan BCL, adalah seorang penyanyi dan aktris berkebangsaan Indonesia. Ia pertama kali dikenal lewat lagu hitnya yang berjudul Sani yang mengisi soundtrack untuk film Cinta Pertama. Bunga Citra Lestari lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1983 dari pasangan Mukhlis Rusli dan Emi Syarif. Ia mewarisi darah Minang dari kedua orang tuanya. Ayahnya bekerja di Bank Indonesia, sementara ibunya merupakan seorang dokter gigi. BCL menghabiskan masa SMP-nya di Lok Sumawe, Aceh, kampung ayahnya, lalu pindah ke Jakarta. BCL mengawali karirnya di dunia entertainment dengan menjadi model untuk majalah Hai, dan dalam waktu singkat mendapatkan bagian pertamanya dalam serial TV, 7 Tanda Cinta. Sebelumnya, BCL sempat menjadi model video klip lagu Jikustik berjudul 1000 Tahun Lamanya pada tahun 1999 dan mendapat peran figuran sebagai Sri Kecil di sinetron Bukan Perempuan Biasa pada tahun 1997. 7. Ipang. Ipang lahir di Solok, Sumatera Barat, Indonesia, tanggal 23 Desember tahun 1987, adalah seorang penyanyi pop berdarah Minangkabau berkebangsaan Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai penyanyi profesional pada 2011. Album perdananya, Rantau dan Pajawah, langsung meledak di pasaran. Penyanyi Minang terbaru pertama yakni Ipang. Bakat pria ini terlihat dari lagu yang ia ciptakan sendiri bertajuk Rantau dan Pajawah, yang berduet dengan Rayola, menjadi awal mula ketenarannya dalam belantika musik Minang. Beberapa lagu Ipang yang populer diantaranya Rantau dan Pajawah, Ba Ayah Lai Ba Bakotido, Landak Rang Tuo, Sakit Dalam Bercinta, Haro di Rantau Urang, Ku Puja Puja, dan masih banyak lagi. 8. Cikita Meidi. Cikita Meidi atau biasanya dipanggil Cika lahir di Jakarta, tanggal 22 Oktober tahun 1990, adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia keturunan Minang. Dia merupakan anggotanya dari penyanyi Dewi. Album perdananya ialah Tergantung Kamu yang dirilis pada tahun 2008. Album ini menjadi album ke-26 sepanjang karirnya sebagai penyanyi. Ketika menjadi penyanyi cilik, dalam setahun Cika bisa mengeluarkan 3 album. Beberapa di antaranya, seperti album Kukuku dan Gigi Gigi, terjual sekitar 1 juta kopi pada tahun 1994 dan 1995. 9. Kintani. Penyanyi Minang pendatang baru berikutnya adalah Kintani. Bernama lengkap Kintani Putri Metia, penyanyi muda bertalenta ini lahir di Payakumbuh pada tanggal 18 Januari tahun 1997. Paras cantik yang dimiliki bahkan kerap dibandingkan dengan Raisa, karena memiliki kemiripan wajah. Karirnya bermula sejak tahun 2016. Sejatinya, penyanyi 23 tahun ini mengaku sudah menyukai musik sejak masa sekolah dasar, bahkan pernah mengikuti beberapa lomba nyanyi di tingkat daerah atau kota madya. Pembuktian kemampuannya dimulai sejak merilis album pertama di akhir tahun 2016, beberapa lagu Kintani yang hits diantaranya Gamang di Seso Mimpi, Hati Nan Cabiak, Cinto Sapa Sukuan, dan masih banyak lagi. Suaranya yang merdu dan tinggi sukses menyihir para generasi milenial, terbukti dari setiap lagunya yang diupload ke YouTube, selalu dibanjiri view. 10. Maulana Wijaya. Maulana Wijaya adalah penyanyi kelahiran tahun 1997 asal Padang. Dikenal dengan beberapa lagu yang trending di kalangan masyarakat Indonesia seperti Seharusnya Aku dan Gagal Merangkai Hati.
Lagu "Seharusnya Aku" dirilis pada tanggal 6 Oktober tahun 2020, yang diciptakan oleh Wanda Mahardika, Elta Record. Lagu ini sangat-sangat populer di Indonesia, sampai saat ini penonton YouTube sudah mencapai 75 juta kali. Selain lagu "Seharusnya Aku", Maulana Wijaya juga sukses meluncurkan beberapa lagu seperti "Gagal Merangkai Hati", "Hanyut Dalam Kecewa", "Mengapa Dia", dan masih banyak lagi. 11. Vega Antares, Mahadewa. Vega Antares yang bernama lengkap Vega Antares Setianegara adalah seorang pengajar dan musisi Indonesia. Ia merupakan salah seorang di antara 6 personil grup musik Mahadewa, dan bermain sebagai gitaris serta backing vokal. Vega merupakan anak sulung di antara 2 bersaudara dari pasangan Heri Setianegara, seorang militer berdarah Minangkabau dengan Ken Respati, seorang perempuan berdarah Jawa. Adiknya, Saula Alnilam Setianegara juga seorang musisi. Ia menikah dengan Agatha Rizky dan telah dikaruniai anak yang bernama Vittorio. Vega menamatkan pendidikan S1 jurusan psikologi serta S2 jurusan manajemen dari sebuah perguruan tinggi di London, Inggris. Di samping bermain musik, Vega juga menjadi dosen terbang di sekolah-sekolah musik yang didirikan oleh Ahmad Dhani. 12. Tulus. Muhammad Tulus Rushdie lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia, tanggal 20 Agustus tahun 1987, adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan juga seorang arsitek. Ia menamatkan studinya di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Tulus merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga Minangkabau di Bukit Tinggi. Ayahnya bekerja sebagai kontraktor, sedangkan ibunya berjualan kaset musik. Ia mulai bernyanyi di depan kelas saat duduk di bangku kelas 5 SD. Ia mendapat kepercayaan diri untuk menyanyi setelah dipaksa oleh guru keseniannya, Nur. Sang guru yang menyadari bakat Tulus memberikannya dorongan untuk menjadi penyanyi. Saat duduk di bangku kelas 2 SMP, ia menyaksikan konser Chrisye di Padang yang diiringi aransemen musik Erwin Gutawa. Pengalaman itu membuat ia menyadari kecintaannya pada musik. Beranjak dewasa, Tulus mulai dikenal ketika ia sering bernyanyi di acara komunitas Klam Jazz dan beberapa kampus di kota Bandung. Semasa kuliahnya, ia pernah bergabung dalam Sikuai Band. 13. David Istanbul. Penyanyi Minang terbaru selanjutnya bernama David Istanbul, lahir di Painan, pesisir selatan pada tanggal 11 Juli tahun 1989 dengan nama lengkap Sri David Hendra. Musisi Minang yang satu ini sudah melalang buana di dunia tarik suara, sebelum benar-benar mengeluarkan album pada tahun 2014. Sejak kecil, bakatnya dalam bernyanyi sudah terlihat dengan seringnya menjuarai berbagai lomba nyanyi, pertunjukan alat musik dan kesenian lainnya. Pada masa remaja, dia juga tergabung dalam grup organ tunggal sebagai kru bongkar pasang, pemain musik sekaligus sebagai penyanyinya. Perjalanan karir hebatnya dimulai ketika ia hijrah ke Jakarta. Dimulai dengan mengisi acara musik di kafe-kafe, hingga undangan event-event kecil semacam hajatan, pernikahan, dan sebagainya. Pertengahan 2014, dia mendapat tawaran untuk berkolaborasi bersama Dewi Persik. Saat ini, David Istanbul lebih aktif di musik bergenre Minang, juga berduet dengan musisi-musisi Minang berbakat lainnya. Beberapa single terbaik diantaranya Pikayola Sayang, Kasiak Tujuh Muaro, Tangi Bapayuang Rumah, Minyak Abis Samba Tak Lamak, dan lain sebagainya. 14. Cinta Penelope. Cinta Penelope, yang bernama asli Princess Cinta Penelope lahir di Jakarta, tanggal 15 April tahun 1984, adalah seorang penyanyi dangdut dan pemeran Indonesia. Ia dikenal sebagai penyanyi yang mempopulerkan lagu Keong Racun. Cinta Penelope pernah menikah siri dengan Mustafa Debu, salah seorang personil kelompok musik Debu, dan kemudian bercerai. Pada tanggal 6 Juni tahun 2014, Cinta menikah lagi dengan Doni Hermawan. Tetapi pada tanggal 5 Mei tahun 2015, Cinta mengajukan gugat cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. 15. Eva Celia. Eva Celia Lesmana, lahir di Jakarta, tanggal 21 September tahun 1992, adalah seorang model, pemeran dan penyanyi Indonesia. Ia adalah putri dari model dan pemeran Indonesia, Sofia Latjuba dan musikus jazz Indonesia, Indra Lesmana. Dia dikenal sebagai artis yang totalitas dalam memerankan berbagai karakter film maupun sinetron. Wanita keturunan Minangkabau dan Jerman ini punya paras yang cantik dan eksotis seperti sang ibu. Jika berpose bersama Sofia Latjuba, Eva dan ibunya dipuji bak kakak dan adik.
16. Vidi Aldiano. Vidi Aldiano lahir di Jakarta, tanggal 23 September tahun 1984 terlahir dengan nama Oxavia Aldiano, adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Vidi telah mengeluarkan album yang berjudul Pelangi di Malam Hari, Lelaki Pilihan dan Yang Kedua. Vidi juga pernah mengikuti Festival Java Jazz 2005. Vidi juga membawakan beberapa lagu daur ulang berjudul Cinta Jangan Kau Pergi yang pernah dipopulerkan oleh Sheila Majid dan Nuansa Bening yang dipopulerkan oleh Kinan Nasution. Vidi Aldiano dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Jiwaku Terang di Malam Itu. Vidi Aldiano memiliki fans club bernama Vidis. Vidi yang berdarah Tionghoa dan Minangkabau ini dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai apresiasi tinggi akan musik. Ia mahir bermain piano sejak usia 3 tahun, melalui bimbingan ibunya yang merupakan guru piano. Di usia 2,5 tahun, ia sudah meraih juara kedua menyanyi untuk tingkat kanak-kanak. Jadilah semenjak di sekolah dasar Vidi diandalkan sebagai duta kesenian sekolah. 17. Sandy Sondoro. Sandy Sondoro lahir di Jakarta, tanggal 12 Desember tahun 1973, adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan pemain gitar asal Indonesia yang memulai karir musiknya di Jerman. Sandy Sondoro lahir dari keluarga yang mencintai musik. Di rumahnya selalu terdengar musik pop Amerika, folk, jazz dan blues dari permainan gitar ibu atau ayahnya sehari-hari. Di Indonesia, Sandy Sondoro mulai bermain musik di sebuah band ketika SMA. Sandy membawakan lagu-lagu rock dari band Van Halen, Mer, Big atau The Black Crowes dalam band tersebut. Pada usia 18 tahun ia pergi mengunjungi pamannya di California dan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Setahun kemudian ia pergi ke Jerman untuk belajar arsitektur. Sandy memulai karir musiknya sebagai musisi jalanan di kota Berlin, mengamen di metro, dan bermain musik dari pub ke pub. Di jalanan Berlin ini pula ia mulai dikenal dan berkenalan dengan sejumlah musisi dan produser. Setelah mengeluarkan album bertitel Why Don't We pada tanggal 25 April tahun 2008, pada akhirnya karya musiknya mendapat apresiasi positif di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Penyanyi berdarah Jawa, Bugis, Minang dan Palembang ini menikahi Ade Sehan, adik dari presenter Sarah Sehan, pada tanggal 31 Agustus tahun 2012. Pasangan dikaruniai seorang putra, Aishan Sachiar Putra Sundoro. 18. Marshanda. Andriani Marshanda lahir di Jakarta, tanggal 10 Agustus tahun 1989, adalah artis, bintang sinetron, bintang iklan, penyanyi, dan presenter berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal karena perannya sebagai Lala di Bidadari, Karunia, Nia di Karunia dan Yuni di Orang Ketiga. Marshanda yaitu seorang Minangkabau yang lahir dari pasangan Irwan Yusuf dan Rianti Sofyan asal Guguak Tabek Sarojo, Agam, Sumatera Barat. Sulung dari 3 bersaudara ini lahir di Jakarta, Indonesia, tanggal 10 Agustus tahun 1989 dengan zodiak Leo. 2 saudaranya adalah Adrian dan Alisa. Ketika berumur 3-4 tahun dia pernah tinggal di kota Lumpia, Semarang, di Jalan Peleburan V dekat kampus Undip. Waktu itu ayahnya bekerja sekitar 2 tahun di Semarang. 19. Thomas Arya. Thomas Arya, lahir di Padang, tanggal 20 Maret tahun 1981, adalah penyanyi Indonesia yang lebih banyak berkarir di Malaysia. Ia cukup aktif dan mengeluarkan album baru hampir setiap tahunnya. Thomas banyak mengeluarkan album dengan genre slow rock. Anda pernah mendengar lagu Syahara? Lagu ini seperti satu paket dari lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia yang hits di tanah air. Thomas Arya yang cukup produktif ini, mengeluarkan album hampir setiap tahun, banyak yang mengira penyanyi dari Malaysia. Padahal aslinya, Thomas Arya adalah dari Padang, Sumatera Barat. Tahun 2011 dan 2012, Thomas Arya menghadirkan album Minang masing-masing Cinto Kasih dan Mahligai Cinto. 20. Digo Drive. Digo tumbuh dan besar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu musik pop digandrunginya dan musisi yang sangat mempengaruhi Digo kecil saat itu adalah Michael Jackson. Maklum pada era itu sang King of Pop sedang berjaya hingga ke pelosok dunia bahkan sampai ke ranah Minang. Hingga pada suatu ketika berawal dari niat untuk belajar gitar pada kelas 2 SMP lalu Digo beralih untuk belajar drum saat kelas 3 SMP hingga jatuh cinta pada bass dan belajar dengan instrumen 4 senar tersebut pada tahun 1999 waktu ia duduk di kelas 1 SMA semuanya dilakukan demi menjadi musisi handal. Dengan bermodalkan bass pertamanya, ia mulai membentuk band di daerahnya Bukit Tinggi.
Sejumlah band pernah dibentuknya seperti Carbide, Build Up, Try Out yang membawakan lagu-lagu dari Mr. Big, Extreme dan lain-lain. Sudah belasan festival musik dijuarai dan diantaranya Digo dinobatkan menjadi The Best Bass Player tingkat Sumatera sebanyak 3 kali serta tingkat Sumbar, Riau, Jambi sebanyak 5 kali. Hingga pada tahun 2001 Digo memutuskan untuk mengambil kuliah di Jakarta. Di sela-sela masa kuliahnya ia membentuk band di Jakarta diantaranya Depop yang diproduseri oleh Bongki BIP yang beberapa lagunya di-take drum oleh Rere Ada Band. Namun proyek tersebut gagal seiring kesibukan masing-masing personil. Sherina Munaf. Sherina Munaf lahir di Bandung, tanggal 11 Juni tahun 1990, adalah penyanyi Indonesia berdarah Minangkabau yang merintis karir sejak tahun 1999. Sherina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara pasangan Triawan Munaf dan Lucky Aryani. Ia merilis album debutnya di tahun 1999 berjudul Andai Aku Besar Nanti. Ia juga memerankan tokoh utama dalam film petualangan Sherina pada tahun 2001. Selain itu, Sherina adalah orang pertama di Indonesia yang mencapai 1 juta followers di Twitter. 22. Marshall Surya Rahman. Mengawali karirnya di industri musik Indonesia semenjak tahun 1997. Ketika itu Marshall sempat memperkarsai grup musik yang bernama Dr. PM yang telah merilis 3 album. Dr. PM sendiri adalah kepanjangan dari Denny Supit, Ronald, Pierre dan Marshall sendiri. Namun di tengah perjalanan grup yang baru berusia beberapa tahun ini mengalami banyak kendala yang akhirnya bubar. Pada tahun 2002 Suryandika Satjadibrata menawarkan posisi gitaris untuk menggantikan kekosongan pemain gitar di Ada Band yang waktu itu telah ditinggalkan oleh Baim. Marshall menerima tawaran tersebut dan akhirnya bergabung di Ada Band semenjak album Metamorphosis pada tahun 2003. Pada tahun 2019, Dr. PM kembali lagi dihidupkan dengan formasi Marshall, Ronald, dan Erwin. 23. Saktia Oktaviani JKT48. Saktia Oktaviani lahir di Jakarta, tanggal 1 Oktober tahun 1995, atau akrab dipanggil Saktia atau Via, juga sebelumnya dikenal sebagai Saktia JKT48, adalah salah seorang penyanyi Indonesia dan mantan anggota dari grup idola JKT48 yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Saktia merupakan anggota generasi kedua JKT48. Ia mengumumkan kelulusannya dari JKT48 pada tanggal 12 Januari tahun 2019. Saktia masuk di JKT48 generasi 2 pada tanggal 3 November tahun 2012, dan menjadi siswi pelatihan hingga tanggal 18 Mei tahun 2014, saat ia bersama Safa, Novinta, dan Sisil ditetapkan menjadi anggota tim K3 pada acara JKT48 Flying Get Handshake Festival. Pada tahun 2015, Saktia yang berdarah Minang ini membuat video project berjudul Devil's Attack bersama Sisil dan Della. Gadis bertinggi badan 166 cm yang sering dipanggil Ampas ini juga cukup pintar. Saktia saat ini berkuliah di perguruan tinggi yang sama dengan Ika. Pada pemilihan Senbatsu JKT48 2016, Saktia baru pertama kali mendapatkan penghargaan di peringkat ke-18. Hingga akhirnya pada pemilihan member single ke-17 JKT48 2017 dengan tagline, "Siapakah yang akan menjadi zaman baru?", Saktia berhasil mendapatkan peringkat ke-9 dan menjadi senbatsu pertamanya selama di JKT48. 24. Rizky Bilar. Muhammad Rizky Bilar yang lebih dikenal sebagai Rizky Bilar, lahir di Medan, tanggal 12 Juli tahun 1995, adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Lahir dari ayah bernama Daniel Edi dan ibu bernama Rosmala Dewi, Rizky Bilar yang berdarah Minang ini terlahir menjadi anak terakhir dari 6 bersaudara ini memulai karirnya di dunia permodelan, walaupun pada awalnya ia bercita-cita untuk menjadi seorang atlet sepak bola yang sempat masuk untuk menjalani pelatihan di KONI Medan. Namun, impiannya kandas dikarenakan menderita gejala tifus. Takdir lebih berpihak untuk menjadikannya sebagai seorang pekerja seni, karena ia masuk dan menjadi juara 1 di kontes Aneka Yes, tahun 2011 yang membukakan peluangnya untuk memasuki dunia hiburan. 25. Dayu Koto. Konten-konten seputar ranah Minang dan musik Minang bergenre hip-hop serta program podcast yang bertema #Otalamak, yang menampilkan sosok inspiratif berdarah Minang, Rahmat Idayu atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Dayu Koto mulai dikenal oleh masyarakat lewat channel YouTube-nya.
Upaya Dayu Koto untuk terus berkembang di dunia YouTube saat ini, tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, dirinya berkarya di perantauan. Pria kelahiran tanggal 28 Februari tahun 1986 itu, tengah mengadu nasib kerasnya ibu kota Jakarta. Dayu Koto mulai merantau setelah dirinya menjadi wisudawan Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia, Padang. Tepat pada tahun 2010 silam bermodal tekad, buah hati pasangan almarhum Yunus Rajo Batuah dan Farida Aryani ini memberanikan diri untuk menginjak kaki di Jakarta. Seorang pengusaha konveksi ini pun telah mengeluarkan sebanyak 15 single lagu yang disukai anak muda Minang. 26. Sheila Dara Aisha. Sheila Dara Aisha Tanjung, lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 24 September tahun 1992, adalah seorang pemeran, pembawa acara dan penyanyi Indonesia keturunan Batak Sunda dan Minangkabau. Sheila mengawali karirnya dengan menjadi salah satu duta Make Kids dan tergabung dalam trio Arfabi pada tahun 2000, dan mengeluarkan satu album anak-anak di bawah naungan McDonald's Indonesia. Ia juga menjadi salah satu bintang dalam sinetron Bidadari pada tahun 2001 dan Jenderal Kancil pada tahun 2003. Lulus dari sekolah dasar pada tahun 2004, ia memutuskan untuk vakum sementara dalam dunia entertainment untuk fokus di pendidikannya. Dikarenakan ketatnya peraturan di sekolahnya ketika bersekolah di SMA Negeri 8 Jakarta, ia hanya membintangi beberapa FTV dan acara televisi ketika liburan, walaupun sempat juga bergabung di Infinity Records dan menelurkan album self-titled, Baby dengan single Cinta Terlarang yang diciptakan oleh Dewi. Keahliannya bermain piano juga membuatnya didaulat untuk menjadi pianis dalam beberapa acara televisi, salah satunya adalah Senandung Cinta Yovie Widianto bersama Kevin Aprilio. 27. Nuri Saden. Nuri Saden yang memiliki nama asli Nuri Samputri lahir di Jakarta, tanggal 25 Februari tahun 1984, adalah vokalis band keluarga, Saden yang kemudian juga merambah dunia seni peran. Bersama dua adiknya, Nuri membentuk grup band bernama Saden. Grup ini akhirnya vakum setelah salah satu adik Nuri, yang juga personel Saden ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Kevakuman grup bandnya dimanfaatkan Nuri untuk alih profesi jadi aktris sinetron dan layar lebar. Salah satu film yang dibintangi Dara Berdarah Minang ini adalah Seventeen. Dalam film ini, Nuri juga mengisi soundtracknya bersama Ariel Peter Pan dalam lagu Usia 17. Alumnus SMU Negeri 70 Jakarta ini juga bermain dalam sinetron Cinderella bersama kekasihnya, Hikmal Abrar. 28. Revo Ramon. Revo Ramon merupakan penyanyi muda Minang yang berbakat. Penyanyi muda ini sudah mengeluarkan beberapa album. Di bawah naungan Elta Record, 8 album Revo laris manis di pasaran. Selain bernyanyi dengan membawakan lagu Minang, ia juga memiliki menyanyikan lagu dangdut. Dari 9 album itu, 5 diantaranya bergenre dendang Minang, 2 album dangdut, 1 album religi dan 1 lagi bergenre musik Batak. Ia juga pernah berkompetisi di ajang pencarian bakat menyanyi di La Academia SCTV. Video klipnya yang berjudul Muara Kasih Bunda sudah dilihat lebih dari 400.000 kali di YouTube. 29. Oppie Andaresta. Oppie Ariesta lahir di Jakarta, tanggal 20 Januari tahun 1973, adalah penyanyi berkebangsaan Indonesia. Oppie melejit lewat tembang, Cuma Hayalan. Wanita berdarah Minangkabau ini dikenal banyak membawakan lagu-lagu bernuansa kritik sosial. Sebelumnya dikenal sebagai Oppie, Oppie pernah merilis single Satu Macam Saja, 1990, dengan nuansa pop rock. Oppie juga sempat duet dengan Mayang Sari lalu bertrio dengan Mayang Sari dan Lady Afisa membawakan lagu-lagu slow rock. Oppie sempat juga membawakan lagu pop ala Deddy Dukun. Namanya mulai melejit kala merilis album pertamanya sebagai Oppie Andaresta yang bertajuk albumnya Oppie, 1993. Judul album yang tepat, karena selain diproduseri sendiri, lagu-lagunya juga sebagian ditulis sendiri, dan warna musiknya memang beda dengan yang selama ini dibawakan Oppie. Single andalannya, Cuma Hayalan, langsung menjadi hits kala itu. Tembang andalan lain dari album ini adalah Cuma Karena Aku Perempuan, dan Pasir Putih. Oppie kemudian merilis album Bidadari Badung dan berubah. Di album keempatnya, Hitam ke Putih, Oppie berubah menjadi lebih dewasa. Album yang berisi 20 lagu dengan 2 single andalan yang berjudul Hanya Kau Yang Bisa dan Aku Pernah, ini perilisannya sempat dicekal pihak Kejaksaan Negeri dengan alasan yang tidak pasti.
30. Sultan Tanjung. Sultan Tanjung, lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat, tanggal 6 Desember tahun 1975, adalah seorang penyanyi pop dan slow rock Melayu Indonesia yang sukses tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Dia telah meluncurkan beberapa album ke pasaran dan album perdananya pada tahun 1997, Terpaksa Aku Lakukan, mendapat sambutan luas dan menghasilkan penjualan yang tinggi sehingga masuk kategori platinum. Setelah berkarir solo, Sultan membentuk grup band, Sultan and Band, pada tahun 2011 dengan komposisi personel yang terdiri dari Sultan Tanjung, vokalis, Teddy Hendiawan, gitar, Ari, drummer, dan Taufik Ismail, keyboard. Pada Januari tahun 2013, Sultan juga berduet dengan Ratna Listi dalam bentuk single Sultan feat. Ratna Listi dengan judul Cinta Adalah Cinta, sebuah lagu karya Adit AB. 31. Nindi. Anindya Yandires Ayunda atau Nindi adalah salah satu penyanyi yang berangkat dari kampung halaman di Padang, Sumatera Barat, untuk mewujudkan impian menjadi penyanyi di Jakarta. Meninggalkan kampung halaman untuk menjadi seperti sekarang ini bukan perkara mudah bagi gadis kelahiran Padang, tanggal 10 Januari tahun 1989 ini. Awal perjuangan Nindi dimulai sejak dia harus meyakinkan orang tuanya, Fadli Yunis dan Ratmulyati, untuk pindah ke Jakarta pada tahun 2003. Orang tua keberatan karena Nindi adalah satu-satunya anak perempuan dari 5 bersaudara. Tahun 2006, saat masih sekolah di kelas 3 SMA, Nindi mengikuti audisi duet with Audi yang diadakan produk kosmetik Olay dan jadi pemenang. Saat duet dengan Audi dengan lagu Untuk Sahabat inilah Nindi mulai dikenal. Setahun kemudian, dia diminta Sony Music menyanyikan single, yaitu Matahari yang merupakan soundtrack film Badai Pasti Berlalu. Sony kemudian memberi sinyal kepada Nindi untuk membuat album. Nindi mendatangi beberapa musisi untuk dibuatkan lagu. Salah satunya adalah Baby Romeo yang lagu-lagunya menjadi favorit. 32. Arif Lida. Arif Firman atau lebih dikenal dengan nama Arif Lida lahir di Kasang, Padang Pariaman, tanggal 7 Agustus tahun 1996, adalah seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan juara ketiga dalam ajang pencarian penyanyi Liga Dangdut Indonesia musim 1 yang ditayangkan di Indosiar. Arif juga menjadi wakil peserta Indonesia dalam ajang The Academy Asia musim 4. Pada 2018, Arif dipercaya sebagai Ketua Ikatan Disabilitas Kota Padang. 33. Muhammad Hamzah. Muhammad Hamzah lahir di Jakarta, tanggal 8 April tahun 1975, adalah penyanyi asal Indonesia. Nama yang sering disapa Beja ini memulai karirnya sejak bergabung dengan grup musik The Fly pada tahun 1994 hingga keluar pada tahun 2005. Sekarang dia berkarir sebagai penyanyi solo. Nama Bejah yang berdarah Minangkabau ini mulai melambung sejak The Fly meluncurkan album perdananya Agustus tahun 1997. Di album ini, peran Bejah sebagai lead vokal sangatlah jarang. Setelah mengeluarkan hits single Pelangi Semu dan Air Mata Suci, grup musik tersebut semakin mulai diperhitungkan kualitas musiknya yang cukup dibilang kurang nendang. Akhirnya grup musik tersebut vakum beberapa saat untuk meningkatkan kualitas musiknya. 34. Tasya Kamila. Safa Tasya Kamila atau akrab disapa Tasya lahir di Jakarta, tanggal 22 November tahun 1992. Ia mulai populer sejak membintangi iklan Pepsodent, dan mengeluarkan album berjudul Libur Telah Tiba. Tasya yang juga berdarah Minangkabau, Jawa ini masuk ke dunia hiburan Indonesia sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Waktu itu secara tidak sengaja seorang ibu menawari Tasya untuk menjadi bintang iklan dan mengantar ke salah satu biro iklan. Setelah melalui beberapa kali casting, Tasya mendapatkan kontrak untuk sebuah produk susu. Sejak itu, Tasya terus menjadi bintang iklan produk asuransi, departemen store, keju, pasta gigi, permen, dan bedak. Tahun 1998, anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan Gatot Permadi dan Isverina ini mendapat kontrak iklan eksklusif untuk produk pasta gigi. Meski sibuk syuting iklan dan sinetron, Tasya masih menyempatkan diri les menyanyi di Bina Vokalia, dan sekolah vokal yang dikelola Elva Sucioria. Kesempatan masuk dapur rekaman datang pada tahun 2000. Album perdananya adalah Libur Telah Tiba, yang mengunggulkan lagu Libur Telah Tiba, ciptaan A.T. Mahmud. Setelah sukses dengan album pertamanya yang terjual 350.000 kopi, Tasya kembali mengeluarkan album keduanya yang bertajuk Gembira Berkumpul.
Dalam album ini, Tasya masih menggandeng Ate Mahmud serta berkolaborasi dengan duta Sheila on 7, dalam lagu ciptaan Eros berjudul, Jangan Takut Gelap. 35. Andra Respati. Andra Respati adalah penyanyi Minang kelahiran pesisir selatan Sumatera Barat, tanggal 30 Mei tahun 1990, yang dikenal dengan lagu Korban Perasaan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Beberapa lagu selain Korban Perasaan yang pernah trending yaitu Ketika Cinta Menangis, Cinta Membawa Derita, Karma Cinta, Menunggu Janji dan masih banyak lagi. Diketahui istri Andra Respati adalah Gisma Wandira, istrinya juga seorang penyanyi dan sering berduet dengan dirinya. 36. Upiak Isil. Sylvia Nanda atau Nanda Sylvia atau yang lebih dikenal dengan nama Upiak Isil, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 24 Desember tahun 1985, adalah seorang penyanyi pop Minang serta komedian berkebangsaan Indonesia. Upik merupakan orang Minangkabau yang berasal dari kota Bukit Tinggi dan dibesarkan di kota Pariaman. Upiak Isil mengawali karirnya sejak usia 13 tahun sebagai penyanyi daerah di Sumatera Barat. Sejak saat itu, ia menjadi penyanyi pop dengan membawakan lagu-lagu berbahasa Minang. Pada penghujung 2017, Upiak Isil mendulang popularitas sejak video klip berjudul Tatun Tuang viral hingga ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Saat ini, Upiak Isil sedang mengawali karirnya di kancah hiburan nasional dengan merilis single perdana secara nasional yang berjudul Tatun Tuang pada tahun 2017. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian pembahasan kita mengenai penyanyi dan musisi Indonesia yang berdarah Minang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.